sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Dinda. Di sini ada yang masih bingung nggak ya soal database? Bagaimana kalau aku akan membantu kalian untuk membuat database dengan cara yang cepat, singkat, dan tidak membutuhkan waktu lama. Jadi stay tune di video aku ya. Terima kasih. Langkah pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi Excel. Selanjutnya, di sheet pertama, teman-teman mengganti menjadi database agar mempermudahkan kita untuk mencari datanya nanti. Selanjutnya, kita akan membuat kop surat terlebih dahulu, seperti yang ada di video. Untuk di tabelnya, kita akan menambahkan seperti ID barang, nama barang, kategori, dan harga. Selanjutnya, kita blok dari ID barang sampai harga, Ctrl T, lalu klik My Table, lalu OK. Untuk di kopnya, kita blok, lalu klik kanan yang ada di kursor Anda. Klik kanan yang ada di kursor Anda. Lalu format cell, agreement, sentralnya kita ganti ke cross action, lalu OK. Teman-teman dapat mengedit kop suratnya seperti yang teman-teman inginkan, seperti warnanya. Teman-teman bisa edit sesuka hati teman-teman. Di sini saya akan perbesar. Selanjutnya, kita membuat ID barangnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan AW001 dan tinggal ditarik ke bawah. Dia akan otomatis mengikuti nomor. Selanjutnya nama produk atau barang yang teman-teman akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan seperti gula pasir, beras, Untuk kategorinya, seperti gula pasir itu termasuk dengan kategori sembako. Begitu juga dengan gula merah, beras, sedangkan lampu termasuk dengan kategori elektronik. Nanti teman-teman dapat sesuaikan nama barang teman-teman apa dan termasuk kategori barang itu seperti apa. Untuk harganya kita sesuaikan saja dengan harga pasar. Untuk di wilayah saya, harga gula pasir sekitar 17.000, gula merah sekitar 15.000, dan beras sekitar 78.000 untuk 5 kilonya. Selanjutnya, untuk menambahkan sheet kedua, di bawah database itu ada tanda panah. Silahkan diklik. Sheet 2, kita akan mengubah menjadi laporan penjualan.
Selanjutnya, seperti yang di awal, kita membuat kop suratnya terlebih dahulu dan juga tabelnya. Teman-teman dapat mengikuti langkah pertama seperti di database. Untuk di bagian tabel laporan penjualan, yaitu ada tanggal, ID barang, nama barang, kategori barang, kuantiti barang atau kuantiti penjualan, lalu harga satuan, total penjualan, dan metode pembayaran. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan seperti yang di awal, yaitu di database. Bagian tanggal sampai dengan metode pembayaran di blok, lalu Ctrl T. Klik My Table. Begitu juga dengan laporan penjualan di blok. Lalu klik tombol kanan yang ada di cursor Anda. Lalu format cell, alignment, central across, lalu OK. Untuk di nama barang, kita akan menggunakan rumus sama dengan if error, VLOOKUP, untuk value-nya yaitu ID barang, titik koma karena di laptop saya menggunakan titik koma, lalu table array-nya menggunakan database di blok semua, lalu titik koma. Untuk call index-nya saya menggunakan 2. Kenapa 2? Karena nama barang di database dia berada di kolom 2 atau di nomor B atau di kolom B. Jadi kita menggunakan 2. Lalu titik koma, gunakan false, tutup kurung, titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, lalu enter. Rumus ini dapat diterapkan di kategori barang dan juga di harga satuan. Hanya saja teman-teman cukup mengganti di bagian indeksnya itu digantikan sesuai dengan yang di database. Apabila kategorinya di database berada di kolom nomor 3 atau C, maka teman-teman akan mengganti 2 menjadi 3. Begitu juga di harga satuan. Apabila harga satuan di database berada di kolom nomor 4 yaitu D, maka nomor 3 teman-teman akan menggantikan menjadi nomor 4.
Di sini saya akan mencoba untuk membuat contohnya. Pada tanggal 1 bulan 1 2026, ID barang yang keluar yaitu AW004, di mana nama barang lampu kategori elektronik dan harga satuan 2000. Untuk rumus total penjualan yaitu sama dengan if error kuanti terjual dikali dengan harga satuan titik koma 0 lalu tutup kurung dan enter. Metode pembayaran akan disesuaikan dengan kuantiti terjual. Maksud saya total penjualan akan sesuai dengan kuantiti yang terjual. Di sini saya akan merapikan. Teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya terapkan ini dengan cara Ctrl 1. Nanti di number teman-teman bisa sesuaikan untuk pengurutan nominalnya. Untuk menambahkan Rp di depan angka, teman-teman bisa menggunakan Ctrl 1 lalu accounting dan dicari rupiah Indonesia, lalu klik OK. Lakukan hal yang serupa di bagian total penjualan. Selanjutnya kita akan beralih ke metode pembayaran. Teman-teman bisa kembali ke data, lalu ke data validation, lalu mencari list. Di situ teman-teman bisa menyesuaikan ingin metode pembayaran apa saja. Di sini saya akan menggunakan tunai, titik koma, QRIS. Teman-teman bisa menggunakan titik koma apabila di laptopnya menggunakan rumus titik koma, tapi di sini saya menggunakan titik koma dan bisa juga menggunakan koma apabila di rumusnya koma. Teman-teman dapat menyesuaikan pembelanjaannya menggunakan metode apa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.